Nah, waktu itu kok ada yang bisik-bisik nih di telinga. Olah limbah jadi rupiah. Asik. Olah limbah jadi rupiah. Dan juga untuk modal nikah. Kita itu punya tagline nggak? Apa tuh tagline-nya? Nandur nanas kok nganti mati, sing kebangetan sing nandur. Pemda Sleman saja melalui Dinas Pertanian Sleman sudah mengerjasamakan atau sudah berkolaborasi dengan Polbangtan untuk mensekolahkan anak-anak petani ataupun yang mungkin dari keluarga menengah ke bawah. Kalau di sana tuh ada 3T, tertinggal, terluar, terdalam, itu untuk bisa kuliah gratis selama 4 tahun. Nanas ini juga yang mempengaruhi manis, selain pengaruh dari pupuknya, itu juga pengaruh cahaya matahari. Semakin tempatnya panas atau semakin banyaknya cahaya, dia semakin manis. Halo Slemanis, kembali lagi di Beranda Sleman. Kali ini di Sleman TV tentunya di hadapanku nih ya sudah ada satu mahakarya karya pemuda Sleman yang sudah sangat melalang buana di mana-mana, sudah sangat terkenal sesuai dengan yang lagi trending di Sleman Gilur. Apa ya? Ini nanas jumbo, sejumbo yang nanam. Enggak dong. Halo Mas Jamal, sudah ada di studio kita, luar biasa. Terima kasih. Oke, kabar baik ya? Kesempatan luar biasa. Kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa loh. Sehat, semangat. Oke, tapi ini luar biasa loh. Dulu waktu zaman Mas Jamal ini ketemu sama presiden ya kan, itu masih zamannya ini loh, jamur ya Mas ya. Jamur dan masih mahasiswa pas ketemu Bapak Jokowi dulu. Oke, sekarang udah berapa anaknya? Waduh, sekarang masih mahasiswa juga. Loh, Kebetulan iya. saya ambil S2 di UPN. Wih, keren. UPN Veteran Yogyakarta. Luar biasa. Jurusan? Magister Manajemen Agribisnisnya. Oh gitu, cocok lah ya. Masih sama pertanian. Oke. Dulu penyuluhan, sekarang rodok hitung-hitungan sedikit. Hati-hati perhitungan ya orang ternyata ya. Oke Mas Jamal, ini gimana sih ceritanya? Kan kita dulu awal-awal mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu kita ya. Betul. Nah itu kan ngobrolin tentang jamur. Kenapa sih jadi pindah ke nanas? Apakah karena nuansanya lagi nanas? Oh, enggak. Panas. Kenapa Mas? Baik, terima kasih. Jadi awal memang kita mengembangkan jamur itu usaha turun-temurun dari orang tua. Walaupun kedua orang tua ASN, tapi beliau punya usaha sampingan. Nah waktu itu kenapa saya juga masuk jamur? Karena usaha orang tua mau kolaps, mau tutup. Oh. Nah eman-eman nih. Nah saya mencoba untuk survive di situ, menaikkan lagi. Dengan salah satunya konsep agro sociopreneur. Nanti kita bahas itu juga. Oke. Nah, dari situ mulailah berjalan usaha jamur. Kok ada limbahnya? Limbah dari jamur itu Limbah ya. dari jamur. Nah, waktu itu kok ada yang bisik-bisik nih di telinga. Olah limbah jadi rupiah. Asik. Olah limbah jadi rupiah. Dan juga untuk modal nikah. Dan juga olah limbah itu ternyata kalau sudah jadi rupiah nanti mengajak masyarakat insya Allah jadi berkah. Masya Allah. Seperti itu. Sangat-sangat Nah, ini ya, bermanfaat. berjalannya waktu itu bingung. Limbahnya mau diapakan? Akhirnya kita bagi ke warga, tapi warga disuruh nanam apa nih? Jadi kayak CSR gitulah, Corporate Social Responsibility, atau kita pengen pemberdayaan masyarakat. Jadi kebetulan kita berpikir bahwa tanaman apa yang mudah hidup pertama. Jadi warga nggak harus kuliah di pertanian untuk bisa nanam nanas. Dengan galon bekas saja bisa ditanam di rumah. Sehingga kita bagilah bibit ke warga, kita bagi pupuk ke warga. Mereka punya galon bekas di rumah masing-masing. Oke. Galon itu kan juga limbah ya Kak ya. Nah limbah inilah kita ajari teknis budidaya, kita bagi 1 bibit saja. Sekarang alhamdulillah sudah jadi banyak. Oke. Nanti kita bahas konsep bahwasanya nanas itu tanaman jariah. Nanti kita bahas. Tanaman jariah. Ya. Apa sebabnya dikatakan tanaman jariah? Nah kenapa kok tanaman nanas jumbo ini tanaman jariah? Karena kita nanam 1 bibit saja, 1 tahun akan panen buah seperti ini. Bentar, 1 bibit 1 tahun segini Akan panen. Nah ini ditanam di galon, beratnya kurang lebih 2 kilo, 2,5 kilo. Jadi ini nggak di kebun gitu? Tidak, ini panenan Di dari galon. galon bekas, mereknya bebas, mau Le Mineral, mau Aqua, oke. mau Pokoknya apapun airku ya. bebas apapun itu. Tinggal nanti kita racik dengan media tanam. Media tanamnya nanti kita bahas juga. Nah, kenapa kok pahala jariah? Panen, pasti panen buah dong. Buah
Anakan pertama adalah anakan namanya mahkota atau kron. Atasnya nih, Nah, kronnya ya? kepalanya ini adalah oke. kronnya atau mahkotanya, itu bisa ditanam. Nanti kalau direndam air jadi seperti ini. Oh. Nah, ini ini membesarnya di air nih iya, malahannya. dia akan tumbuh akar. Oke, ya. Seminggu 2 minggu sebulan direndam nanti akan tumbuh akar. Kalau sudah 2 bulan atau sudah akarnya sudah rimbun, kita tanam di tanah. Di galon lagi juga bisa. Itu yang pertama. Oke, Jadi ya. panen anakannya dari mahkota. Yang kedua ada yang seperti ini. Panenan dari ketiak daun. Atau Ketiaknya? iya, ketiaknya selip-selipan Bentar, daun. ketiak daun tuh berarti posisinya gimana nih Mas? Ini kan kayak gini nih. Ya. Nah, ini kan Siap, daun nih Mas. banyak. Kecuplus aku. Iya. Kecuplus. Padahal branding kita nanas tanpa duri loh, Kak. Lah, apa ya sih nyuplus ya? Nah, nanti dicari Ini itu. loh. Oh, itu hanya di ujung-ujungnya. Oh, di ujungnya. Jadi Ini ya. nanas kita. Disclaimer ya ini di sini ya. Sorry. Ini kita nggak ada durinya ini. Oh, enggak ada. Jadi seperti daun pandan. Oh, gitu ya. Kalau ya, nanas ya, biasanya kan kita pegang aja takut. Benar. Nah, ini cenderung lebih humanis. Lebih anak-anak. Oke. Ya. Friendly. Friendly ya. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi dari ketiaknya aja manfaat ya. Tumbuh anakan. Tumbuh anakan. Ada lagi namanya anakan saker. Apalagi tuh Mas? Nah, saker Anakan itu yang saker. seperti ini, yang dia lahiran saja sudah bawa akar. Oh. Karena dia seperti tanaman pisang. Jadi ada Kayak anakan tunas bawah. tunasnya bawaan ya. Nah, jadi udah nyentuh tanah sejak kecil. Jadi dia sudah berakar. Oke. Namanya saker. 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 Berarti dalam satu nanas kayak gini bisa satu, kemudian ketiaknya tadi sama saker. Ada Iya, 3 dong. 3 sampai 7. Wih, 3 Tergantung ini kesuburan tanaman. Ada yang di bawah saker itu ada 3, ada yang 5. Oke. Ketiak daun ada yang 3, ada yang 5. Tergantung perawatan yang kita berikan. Oh, tergantung ketiaknya ada berapa ya. Ketiaknya aja manfaat kalau nanas ya. Mohon maaf kalau kita ya manfaat juga. Tapi ini Mas, aku salvok nih kan. Berarti dalam satu kali tanaman itu nggak perlu membutuhkan tanah juga bisa. Maksudnya apakah memang murni air toh atau gimana ini kan? Oke, untuk air saja itu sebenarnya bisa. Tapi nanti perawatannya yang mahal, seperti melon hidroponik. Oh, ya, Jadi hidroponik ya, nanas itu basic ya. bisa. Basicnya pakai air, pakai nutrisi AB mix itu bisa banget. Oke. Tapi cost-nya itu mahal. Nah, konsep dari budidaya nanas yang kita kembangkan di Kampung Nanas Amargoluih Jumbo yang ada di Kalurahan Margoluih, yang kita disupport juga oleh pemerintah Kalurahan Margoluih, nanti kita bahas. Itu pun kita itu punya tagline nggak? Apa tuh tagline-nya? Nandur nanas kok nganti mati, sing kebangetan sing nandur. Oh gitu, nandur Nah. nanas kok nganti mati, Sing sing kebangetan kebangetan sing nandur. Karena nanas itu dilempar aja hidup. Oh gitu, Iya. Dia tanaman yang sangat mudah hidup, bahkan tidak disiram pun tidak masalah. dimanapun tempat aman. Dimanapun tempatnya. Jadi nanas itu Ya, ya. tanaman yang nyiramnya seminggu sekali aja nggak masalah. Musim hujan nggak usah disiram. Gitu ya. Betul sekali. Irit ya Mas Jane ya. Nggak repot, nggak ngerepotin. Oh iya bener-bener. Jadi kok nganti ora tukul Kebangetan. kebangetan. Oke, berarti durasi udah berapa lama Mas untuk budidaya nanas ini? Untuk budidaya nanas jumbo ini kita ngerintis sejak 2019-an Covid. Covid ya. 2019 COVID. 2020 lah ya. Jadi Kampung Nanas ini sudah ada kurang lebih 6-7 tahun ya. Oke. 6-7 tahun saat ini. Oke, berarti sekarang ada tempatnya ya, Kampung Nanas Kampung gitu ya. Nanas di Kelurahan Margoluih. Margoluih Sayegan berarti. Ya? Sayegan, tepatnya Oke. di Dusun Barak. Dusun Barak Barak. Sayegan. Jadi Oh. barak nanas, bukan barak nanas. militer. Oh, barak nanas. Berarti nanasnya udah bedil-bedilan. Tapi unik loh ini ya, Mas. Maksudnya berarti kan melibatkan warga masyarakat atau Betul banget, atau betul. gimana modelnya di sana itu di barak nanas? Oke, kita mengonsep di Barak Nanas ini sebagai kampung nanas. Jadi cita-cita saya Kak, karena kebetulan basic saya kan orang penyuluhan, orang pemberdayaan masyarakat gitu. Saya kuliah S1 itu dapat beasiswa dari Kementerian Pertanian. Wih, Kebetulan 4 tahun itu orang tua saya nggak keluar uang, ditabung uangnya untuk yang lain-lain. asik. Nah, keren jadi nih. kebetulan saya dapat beasiswa. Terima kasih untuk Polbang Tanyoma, Kementerian Pertanian sudah
memberikan beasiswa kepada masyarakat, terutama orang-orang yang anak petani itu diprioritaskan. Oh gitu. Jadi ada salah satu universitas di Yogyakarta, namanya Polbangtan, itu yang kalau teman-teman kuliah di situ gratis. Pemda Sleman saja melalui Dinas Pertanian Sleman sudah mengerjasamakan atau sudah berkolaborasi dengan Polbangtan untuk mensekolahkan anak-anak petani, ataupun yang mungkin dari keluarga menengah ke bawah. Kalau di sana tuh ada 3T, tertinggal, terluar, terdalam, itu untuk bisa kuliah gratis selama 4 tahun. Oh gitu. Jadi banggalah sekarang ada universitas yang gratis untuk pertanian seperti itu. Nah waktu itu saya pengen kontribusi apa nih yang kita berikan kepada negara, karena kebetulan kita sudah dibiasiswani selama 4 tahun. Dan kebetulan waktu itu kami disupport oleh Dispora Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda Olahraga, untuk bisa sampai juara di Kemenpora RI. Nah, itu untuk pemuda pelopor tingkat nasional bidang sumber daya alam lingkungan pariwisata tahun 2022. Sampai Kemenpora RI, sampai ketemu Pak Presiden, sampai ke IKN. Pertama kali saya naik pesawat dibiayai, dibiayai negara juga. Jadi kami ingin apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat? Salah satunya saya ingin bukan menaikkan derajat, lebih ke arah kita punya unggulan apa nih. Nah saya lihat tuh kalau di dusun kami kita nggak punya gunung, kita nggak punya pantai, kita nggak punya bukit, kita nggak punya view bagus tuh, air terjun juga nggak punya gitu. Nah saya mendatangkan air terjun, saya mendatangkan Gunung Merapi, saya mendatangkan tempat-tempat bagus di dusun saya, tapi melalui apa? Nah salah satunya melalui Nanas Ndas Buto ini. Ada yang bilang Ndas Buto. Nanas Bagong, nanas besar. Ya, katanya nganu Mas, nanas Bagong Mas. Nanas Bagong ya. Nanas Ndas Buto iki lah ndi iki mripate. Iya. Oke, jadi memang keinginan Mas Jamal yang memberdayakan masyarakat, kemudian mendatangkan, menghadirkan itu tadi ya. Akhirnya kan juga banyak yang studi banding gitu ya. Alhamdulillah. Ya? Terakhir dari Papua Pegunungan. Keren. Papua Pegunungan loh. Dan di sana pada langsung nyari surat karantina buat bawa bibitnya pulang. Oh gitu, dibeli berarti ya? Dibeli. Beli berapa mereka jumlahnya? Banyak? Banyak. Termasuk sekarang banyak orang-orang yang sudah terbuka untuk mereka mindsetnya bahwa pekarangan itu sambil jemur-jemuran juga bisa nanam nanas. Jadi jemur pohon nanas, nanti akan berbuah. Jemur pohon nanas. Kenapa? Aku belum ada gambar dari jemur. Karena ini nanas itu suka tempat yang panas. Oke, makanya namanya cahaya. Nanas tadi ya. Tapi kalau setahu aku suka di air ya Mas ya. Jadi rumah SpongeBob. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Ini rumah SpongeBob gitu ya. Beda lagi. Oke. Suka di tempat panas. Berarti kalau di lokasi di Sleman kayak gini cukup bisa jadi tempat yang baik untuk pertumbuhan nanas ya. Sangat bisa. Jadi Sleman itu kan iklimnya juga hangat-hangat. Hangat-hangat menghangatkan. Iya, semuanya serba hangat di sini. Serba hangat. Termasuk cenderung panas, itu semakin panas semakin cocok untuk nanas. Semakin panas semakin cocok. Oke, berarti daerah Itu. timur gitu cocok ya Mas ya? Cocok sekali. Dan ini kan tanaman yang nggak disiram pun bisa hidup. Jadi bangetan nek apa tadi Mas? Nandur nanas kok nganti mati, kebangetan sing nandur. Nah, itu tagline kami. Tagline-nya ya biar jadi motivasi ya. Betul. Ojo nganti gagal no ya. Ya. Oke, tapi kan Mas Jamal ini sekarang sudah terkenal nih sing duwe ini inovasi nanas bagong gitu tadi. Gimana Mas untuk permintaan sekarang ini udah sampai berapa sih? Alhamdulillah Kak, kita hampir nggak bisa tidur seminggu terakhir ini. Masya Karena Allah, kita kolaborasinya hampir tidak bisa. mencoba untuk pentahelix, hexahelix, terus kita mencoba kerjasama multi pihak. Jadi awalnya kita nanas ini hanya pemberdayaan masyarakat. Ternyata Gusti Allah itu ngijabah luar biasa. Kami terlibat dengan beberapa konten kreator, YouTuber. Iya. Itu malah ngeri Kak. Karyawan kami itu awalnya hanya 3, sekarang bisa 10 lebih. Keren. Anak magang yang magang di tempat kami luar biasa. Ini kita absen nih. Magang dari mana, Oh, ini Mbak? anak Ini anak magang kami kita libatkan. Teman-teman dari mana nih? Oh, dari Akademi Pertanian. Yang satunya dari Saya dari Universitas Muhammadiyah
Oke, ini jadi teman-teman magang ya? Ya. Aku kira ini calon. Oh, teman-teman magang. Berarti sering jadi rujukan untuk magang juga ya? Betul, jadi kita mengonsep di Kampung Nanas, kita usahanya Jamal Farming gitu ya. Oke. Di Jamal Farming dan Kampung Nanas ini mencoba menjadi pusat inkubator bisnis dan juga pusat penumbuhan petani milenial di DIY. Karena kebetulan saya diminta amanah oleh Ngarso Dalem, Bapak Gubernur kita, untuk menjadi sekretaris petani milenial, dan juga kebetulan saat ini selain saya petani nanas, saya diberikan amanah untuk menjadi tenaga ahli di Dinas Pertanian Provinsi DIY, tepatnya untuk mengelola lahan 7,7 hektar namanya Jogja Agropark. Wah, keren. Di mana itu Mas? Itu Berarti di lokasi? Nanggulan Kulon Progo. Masya Kebetulan Allah. kemarin Bapak Gubernur kita Ngarso Dalem, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono itu juga baru saja panen melon hidroponik Oke. di kantor kami. Wih, bangga banget Dan sih itu Sleman. menjadi pusat penumbuhan Keren, petani keren. milenial juga, menjadi kantornya petani. Jadi Oke. petani punya kantor tuh di Oh, petani gitu. Jogja punya kantor. Ada di Kulon Nanggulan. Jogja berarti? Agropark itu kantornya petani milenial. Jadi Oke. bangga kalau menjadi petani milenial di Sleman, di DIY punya kantor petani milenial. Asik, keren banget loh naik Mas tingkat. Jamal. Iya iya, tapi hebat loh karena kan usia berapa sih? 20-an ya Mas ya? Saya baru ulang tahun kemarin, 17 Agustus 2001. Wih, selamat ulang tahun. Pas 17-an. Berarti 25 ya sekarang ya. 25. Usia 25 udah punya prestasi yang luar biasa kayak gini ya. Keren banget loh Mas Jamal. Tapi Mas, akan ini salbok sama satu nanasnya ini gede banget ini ya. Ini sebenarnya kalau dari Mas Jamal sendiri ini bisa sampai berapa kilo yang paling berat? Oke, nanas ini kan karena di galon ya, jadi ukurannya hanya standar 2 kilo, 2,5 kilo. Itu sebenarnya itu juga udah jumbo juga. Dibanding nanas-nanas madu biasa kan hanya setengah kilo. Iya iya. Nah, kita 5 kali rekor lipat di ya. 5,6 kilo. Petani kita ada yang hampir 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo 7 maksimalnya. Berarti galonnya nggak cukup Bukan dong? pakai galon lagi kalau 7 kilo. Bisa pakai tanah, bisa pakai planter bag. Oh, planter bag. Ya, Wow. itu semacam pot sih Kak, pot besar tapi dari kain yang tebal, namanya planter bag. Oke, berarti 7 kilo paling gedenya yang pernah didapat gitu kan Betul, ya? betul. Oh, keren-keren banget sih. Tapi dalam satu kali panen itu sampai berapa kilo sih Mas? Ataupun berapa luasnya dan lainnya kalau dari segi ukuran yang Mas Jamal Farm ya? Oke, nah yang kita tanam saat ini sudah lebih dari 10.000 batang. Dan konsepnya ada yang bisnis, ada yang pemberdayaan. Jadi terutama galon bekas itu saat ini kita naikkan agar olah limbah jadi rupiah tadi. Kita juga punya beberapa cabang kebun, ada yang di Kulon Progo, ada yang di Maguwoharjo. Kulon Progo aja kita punya 4 titik gitu untuk budidaya. Apalagi sekarang banyak yang datang dan ingin memanfaatkan, terutama ini Kak, yang punya kebun duren, yang punya kebun alpukat, yang punya kebun kelengkeng, itu kan jarak tanamnya mereka lebar-lebar ya, ada yang 5 meter, apalagi kelapa, itu jarak tanam bisa 10 meter antar kelapa. Nah, tanaman nanas ini bisa dikonsep menjadi tanaman tumpang sari. Atau kalau di Kulon Progo ada namanya lahan surjan. Surjan gitu. Surjan. Jadi di bawah itu bisa padi, yang atas seperti dibuat bedengan atau tanah yang lebih tinggi, itu bisa ditanami nanas. Kok oke. Jadi ada pendapatan kalau di konsep ketahanan pangan yang Pak T.O. Suprapto ngendikaaken, guru saya di pertanian juga, itu kan nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Nah, kebetulan kemarin kita seminggu menjadi juri di Dinas Pertanian Kota untuk lomba kampung tangguh. Jadi saya meguru juga sama beliau bersama senior-senior kita di pertanian, bahwasanya konsep ketahanan pangan itu bisa kita mulai dari pekarangan, itu yang pertama. Yang kedua, ada ketahanan pangan harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Mungkin kalau harian kan bisa seledri atau tanaman sayur-sayuran, bulanan bisa kangkung, bisa selada dan lain-lain. Kalau tahunan itu ya nanas ini salah satunya. Jadi nanam nanas kalau pengen setiap bulan panen, maka Januari nanam, Oke, Januari nanam. Februari nanam, Maret nanam, April nanam sampai Desember. Misal berarti nanam 2 atau nanam 10. Panennya Tahun depan sudah kita ketahanan pangan tahunan, sudah setiap bulan panen buah. oh iya benar-benar. Nah. Tapi ini jangka waktunya berapa lama Mas? Nih, untuk 1 tahun, 8 bulan itu tahun ya? mulai berbunga. 8 bulan berbunga, nanti dari bunga sampai kuning sampai panen gede seperti ini total
3-4 bulan. Total 12 bulanan 1 tahunan. Oke, 1 tahunan. Per 1 tahunan ya, wah keren Per sih. 1 tahunan. Ide bagus, aku jadi pengen nandur loh Mas. Nah. Nandur duit. Waduh, nandur kabecikan. Nandur kabeja. Nandur duit setahun kan loh, satu Investasi gitu. nanti. Sesuai juga lah mesti makan rayap. Tapi Mas, kan ya namanya kita berupaya ataupun berproses itu kan ini baru pertama ya mungkin nanasnya ya. Ya maksudnya kan setelah jamur nanas gitu kan. Oke. Ada yang mungkin masa-masa sulitnya. Kan nggak mungkin langsung itu jadi bagong gitu ya dia. Iya. Itu ada nggak pernah mengalami masa kesalahan ataupun gagal panen gitu? Oke, kalau gagal panen tidak, karena nanas itu sangat mudah hidup. Kalau soal mungkin masa-masa sulit itu malah kalau tantangan itu mengajak masyarakat untuk maju bersama. Jadi kan ketika mungkin saya bagi bibit ke masyarakat, mungkin orang-orang lain itu kelompok-kelompok lain yang bukan di masyarakat terdekat saya, mereka malah pengen membeli untuk menanam. Kadang masyarakat di terdekat itu kan kita beri dengan kesadaran yang berbeda-beda kan. Ada yang mungkin nggak segera ditanam atau mungkin nggak segera dirawat, nggak segera dipupuk. Jadi tantangan saya adalah bagaimana memaksa mereka untuk menanam. Oke. Jadi bagaimana mereka bisa menanam di rumah dengan keterbatasan lahan, dengan keterbatasan anggaran juga. Itulah tantangan saya ketika mengajak masyarakat. Tapi alhamdulillah berkat support dan juga mungkin mereka 1 tahun nanam masih bingung. Berikutnya sudah mulai malah mereka berterima kasih Mas. Terima kasih tanaman nanasnya sudah saya panen. Sudah saya berikan kepada anak cucu yang berkunjung. Malah dia nggak dimakan sendiri, sudah gitu dikasihkan ya? oleh-oleh. Ada juga yang saat ini masyarakat mulai sadar, terutama di Kampung Nanas. Mas, terima kasih, nanasnya kita gunakan untuk nyuguh tamu. Jadi daripada dia mengeluarkan uang untuk belanja keripik-keripik, ternyata ketahanan pangan itu selain ya kalau untuk buah potong semuanya dimakan sendiri oleh masyarakat. Ada juga yang kita bantu pasarkan untuk disuguhkan kepada tamu yang datang. Ada juga yang Mas, terima kasih, nanasnya untuk suami saya ngerondo. Jadi dibawakan suguhan juga. Iya. Oke. Beda-beda, unik-unik sekali. Sampai Bu, gimana rasa nanasnya, enak, manis tidak? Nggak tahu Mas, wong saya kasihkan ke tamu yang datang terus gitu. Nyeneng ke tamu ya Mas. Iya. Tapi selama ini hanya berhenti di penjualan nanas toh, apa sudah ada mungkin membuat salad atau gimana Mas? Oke, saat ini kami Kampung Nanas mulai mencoba untuk diversifikasi produk. Jadi kita mulai membuat selai nanas, terus Selai nanas ya? kita mulai mencoba riset olahan-olahan, mulai sirup nanas, terus mungkin kita sudah kerjasama dengan kelompok wanita tani. Jadi saya kan nggak bisa masak nih, biar yang masak ibu-ibu aja nih. Ibu-ibu kelompok wanita tani Karya Manunggal Cibuk Kidul itu mulai Cibuk Kidul namanya. Cibuk Kidul. Iya. Itu malah lintas dusun. Jadi masih satu kelurahan Margoluwih tapi beda dusun. Oh gitu. Beda Pak Lurah, beda Pak Dukuh. Iya. Beda Pak Dukuh itu dia kan punya olahan lidah buaya. Nah, kita buat es kuwut lidah buaya nanas. Es kuwutnya campur nanas iya, ya. dan itu kita paketkan untuk edukasi. Jadi ketika ada tamu pengunjung yang datang di Kampung Nanas, itu boleh membeli ataupun kita udah ada paketnya. Kita kan ada paket eduwisata di Kampung Nanas. 60.000 itu tamu sudah dapat snack, minum, sudah dapat bibit nanas dibawa pulang, sudah dapat paket praktek di lapangan nanam, buat media tanam, pupuk, perawatan dan lain-lain. 60.000 ya? 60.000 jadi bisa sudah nanti komplit. dapat fasilitas itu semuanya Termasuk es kuwut lidah buaya nanas tadi. Oh gitu. Ya, bibitnya juga seperti ini nanti dibawa pulang. Oh, berarti dari usia PAUD boleh dong? PAUD, SMP, SMA gitu ya? Paket-paket menanam termasuk kemarin terakhir dari UMY juga ada. Mahasiswa nih berarti ya? Ada mahasiswa, ada dosen juga yang pemberdayaan masyarakat. Oke. Ada dari Akper, Intan, Insiper, UGM, Beberapa kampus udah pada datang ke sana otomatis dan termasuk ya? magang tadi. Oke. Ini termasuk daya pikat kita adalah teman-teman kita sangat membuka open untuk magang. Karena kan cita-cita saya dulu pengen jadi guru. Oke, jadi guru. Ben digugulan Ditiru. Wih, keren banget sih Mas. Tapi Mas Jamal, kalau kita ngomongin nanas itu kan kalau kita identik nanas,
kecut asem gitu kan Iya. ya. Nanas kecut asem gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin nanas sendiri Mas, sebenarnya mitos atau fakta? Nanas itu makin gede makin manis. Oke. Nah, kalau urusan manis atau urusan jumbonya itu untuk jenis nanas jumbo ini pengaruh ke pemupukan. Jadi semakin banyak pupuk yang kita berikan semakin manis. Terutama kalau pupuk-pupuk masa generatif atau bunga buah yang membuat dia manis, membuat dia jumbo itu seperti merek-merek di pasaran MKP, KCL, ganda hasil bunga buah ataupun kalium dan lain-lain. Kalau organik nanti bisa pakai kulit telur, dideplok, dicuci, dideplok, terus di blender jadikan tepung. Itu gitu ya? pupuk. Terus bisa juga rendaman kokopit atau rendaman sabut kelapa. Juga nanti bisa pakai gedebok pisang, itu juga unsur membuat tanaman manis. Debok pisang tuh juga Bahkan areng, ngaruh ya? areng itu juga membuat manis. Lah kenapa Mas kalau areng? Kalau mungkin kalau pisang oke lah ya kan. Oke. Tapi kalau areng loh. Itu karena unsur-unsur P dan K-nya yang tinggi, fosfat kaliumnya. Jadi dari organiknya. Nah, kalau untuk nanas ini juga yang mempengaruhi manis, selain pengaruh dari pupuknya, itu juga pengaruh cahaya matahari. Semakin tempatnya panas atau semakin banyaknya cahaya, dia semakin manis. Jadi sengaruh itu ya. Ya. Oke, kalau sejauh ini gimana Mas pemupukannya dari nanasnya Mas Jamal nih, Jamal Farm nih? Oke, kita ada yang organik, ada yang kita pakai pupuk kimia juga. Jadi kita menerapkan beberapa konsep pertanian di mana kita mencoba untuk budidaya tanaman sehat juga. Jadi tidak banyak pestisida. Itu. Oke, gitu ya. Unik juga ya berarti ya. Ya sebenarnya kalau di pekarangan kita simpel juga ya Mas ya. Sangat simpel sekali. Atau gimana Mas tips dari Mas Jamal supaya kita di pekarangan juga bisa nih neng omah ki yo iso nandur nanas gampang gue mau lo. Oke, untuk pemanfaatan lahan pekarangan nih Kak, untuk budidaya nanas ini yang pertama kita bisa nanam pakai galon, kita bisa nanam pakai pot, kita bisa nanam pakai planter bag, ataupun kita bisa nanam langsung di tanah ketika pekarangan kita luas. Nah, nanti untuk tips budidaya tanaman nanas ini yang pertama adalah selain semakin besar pot semakin besar buah. Yang kedua adalah media tanamnya. Media tanam yang subur itu adalah satu tanah, satu sekam bakar, satu pupuk organik dicampur 1:1. Yang kedua atau berikutnya, yang ketiga adalah tinggal kita letakkan di tempat yang banyak cahaya matahari. Penyiramannya 1 minggu sekali. Jadi tipsnya sangat mudah untuk budidaya nanas ini, tidak ribet, tidak rewel, dan sangat mudah pokoknya. Dan pasti tadi. Insya Allah itu. Mas, aku mau tanya, kan ada beberapa orang ini loh cara membedakan nanas manis atau enggak. Nah, kalau versi Mas Jamal gimana sih? Bisa dilihat dari fisiknya enggak? Oke, tadi mitos atau fakta semakin besar semakin manis itu sebenarnya semakin besar semakin manis, betul. Karena semakin besar maka nutrisinya kan berarti banyak pupuknya. Pupuknya ya. Nah, itu cenderung lebih ke arah ya fakta berarti ya. Terus yang kedua, dia itu ada bunyi. Oh, bunyinya gimana nih? Ini nih. Oh. Bunyinya apa? Tok sama ya, Mas? Ini kalau dia beda Kak. Ini kalau seperti ini itu tandanya dia manis karena banyak air. Oh, gitu ya. Nah, kalau dia kopong itu malah nggak terlalu keras bunyinya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau Tapi semakin apa namanya semakin keras ya? Intinya dia seperti nggak banyak air gitu. Jadi kalau banyak air malah semakin manis. Oh, gitu ya. Ya. Jadi tipsnya ketika agak Ada kerasa suaranya. ada suara dan apa ya istilahnya itu kerasa kayak ada airnya gitu ya. Itu berarti manis gitu. Dan kalau dipegang dia semakin berat. Oh, Jadi anggap gitu kita ya? terbiasa megang, kalau yang udah kulino itu nanas yang segini tuh harusnya cuman 2,5 kilo. Tapi kok ini beratnya udah kayak 3 kilo, berarti lebih manis. Oh, gitu. Semakin Jadi berat semakin banyak air. dengan ukuran yang sama tapi kok lebih berat berarti itu kemungkinan lebih manis. Ya, dan suaranya lebih pok gitu. Oke. Jadi suaranya itu pok suara kita tidak Mas. nyaring, Pok. tidak Oh, iya. apa Uli. Oh, iya. Suaranya itu cenderung dia Padat kayak lah. ada padat, ada isi airnya gitu. Itu cenderung lebih manis. Oke, ini ya pemirsa Slemanis, kalau misalkan suaranya kayak gini,
aduh kalau orang Mas kalau caranya kayak gini cenderung ada airnya, berarti itu tanda-tanda dari manis. Kalau dari dihitung apa gitu ya, bener nggak sih Mas, katanya dihitung apanya ataupun dari sisi apa gitu kalau nggak ya? dihitung enggak, tapi ini Kayak misalnya dilihat dari semakin apa kuning dia akan semakin manis. Jadi ininya ya kuning ya. ya kalau bisa panen nanas itu masak pohon kalau untuk dikonsumsi pribadi. Jadi biar semakin kuning semakin manis. Tapi kalau untuk dijual itu setengah kuning sudah harus sudah harus terpotong, ya kan? terpanen. Oke, berarti durasi 12 bulan tuh ya kayak gini nih ya. Maksudnya udah plus segede minus, ini gitu ya. kan ya. Oke, tapi kalau dilihat dari segi ekonomi sendiri Mas, gimana, menjanjikan nggak kalau nanas sih? Sangat menjanjikan Sangat Kak. Kita menjanjikan, kekurangan ya. buah. Karena gini, yang termasuk pahala jariah tadi kan juga bibitnya bisa dijual, Benar-benar. bisa dipencarkan lagi, bisa ditanam lagi. Jadi kita nggak perlu beli bibit terus. Nah, selanjutnya adalah tanaman nanas ini kita jual per kilonya aja 30.000. 30.000 per kilo. Kalau satu nanas anggap saja 2-3 kilo, 3 kilo kali 30 sudah 90 ya ini ya. 90.000. Belum nanti kalau yang tanamannya subur bisa sampai 3-4-5 kilo. Jadi tinggal kita kalikan saja. Dan itu kita masih punya pahala jariahnya anakannya tadi. Oh ya ini tadi ya. Nah, anakannya tinggal kita kalikan aja nanti nominalnya. Oke, berarti ini tadi setelah anakan itu juga prosesnya nanti jadi 12 bulan lagi atau gimana Mas ini anaknya? Iya, kurang lebih, tapi semakin besar anakannya maka dia akan lebih cepat berbuah. Bisa hanya 8 bulan atau bisa 5 bulan sudah berbuah kalau dia sudah besar di indukan. Jadi normalnya kalau kita panen anakan itu ukurannya kurang lebih segini. Satu jengkal. Satu jengkal ya. Ya, kalau semakin Minimalnya besar lah. seperti ini berarti maka semakin cepat berbuah juga. Oke, ya. Oke Mas, kalau kita kembali nih ke teman-teman Slemanis nih, pingin mulai nih, aku tertarik nih karo Mas Jamal, pingin yo podo-podo makmure kayak Mas Jamal. Amin. Keren, menginspirasi gitu kan ya. Mulainya dari mana? Gini, ya kita mulai dari mana untuk memulai budidaya nanas ini Mas? Oke, untuk memulai budidaya nanas monggo hubungi kami di Kampung Nanas atau Maps Jamal Farming, atau bisa menghubungi Instagram kami @kampungnanasjumbo atau @jamalfarming, atau TikTok juga, kita ada TikTok juga @jamalfarming atau @kampungnanasjumbo. Juga yang mau langsung check out bibitnya di Shopee juga boleh. Kita ada Shopee di Jamal Farming disambung semuanya. Terus kita juga bisa melayani konsultasi WA. Jadi kalau di WA kami atau di nomor WhatsApp kami, kita beli bibit sekali, nanti kita dampingi sampai panen. Nanti di 0812 29298231 di bawah ini nanti 0812 29298231 kita layani konsultasi sampai panen. Ya, jadi kita untuk memulai kita angkat dong kan. Enggak ya. Gitu. Oke, wow, thank you loh Mas Jamal sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya, bahkan mau siap melayani untuk Slemanis warga Sleman yang pengen belajar latihan panen ataupun belajar nanam nanas ya Mas. Mas, ada nggak pelajaran hidup yang Mas Jamal nih petik selama menjadi seorang pemuda yang menginspirasi terus kemudian pengusaha nanas yang sukses kayak gini? Apa Mas pelajaran hidupnya? Amin Bang Estunipun Mbak. Jadi bagi kami mencoba menerapkan bahwa kalau bisa itu urip iku urup. Kalau tagline kami itu urip iku urup, kawula mung saderma mubah masik kersaning hangyang sukma. Jadi kita mencoba bahwa khairunas anfa'uhum linnas, atau kita mencoba bahwa insya Allah kalau teman-teman atau kita yakin kita menebar satu bibit saja, bibit kebaikan, nanti insya Allah kita akan panen kebaikan juga. Jadi untuk teman-teman semuanya monggo kita manfaatkan sisa umur kita Kak. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kalau saya berprinsip bahwasanya saya tidak harus menunggu kaya atau saya tidak harus menunggu pintar untuk bisa berbagi ilmu. Saya tidak harus menunggu untuk saya sukses lulus kuliah. Dulu kan ini juga dari bisnis mahasiswa. Jadi saya tidak harus menunggu lulus untuk bisa berusaha. Saya tidak harus menunggu kaya untuk saya bisa berbagi. Jadi melalui ilmu jariah ini, melalui ilmu nanas ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman terutama Slemanis ya. Slemanis Kabupaten Sleman, semoga bermanfaat dan selalu tebar kebaikan untuk sesama. Asik, keren sih Mas. Sodi banget ya Mas Jamal.
sangat-sangat menginspirasi. Pokoknya semoga benar-benar apa yang dicita-citakan manfaat tadi ya. Khairunas anfa'um linas. Nih yang duwe utang lewat nanas iso lunas. Amin. Thank you Mas Jamal, matur nuwun sangat ya. Pokoknya sukses selalu untuk usaha nanasnya, dan nanti kalau kita main belajar ke sana pokoknya derek belajar ya. Pintu terbuka 24 jam. 24 jam loh. Ya, oke, semangat untuk panennya. Ini panen rayanya Mas Jamal ya. Moga-moga nanti bisa manfaat. Oke, matur juga untuk Selain Manis yang udah dengerin cerita dan juga yang menginspirasi dari Mas Jamal. Nantikan keseruan episode berikutnya. Pokoknya masih di Beranda Sleman. Berita dan informasi Pandangan Sleman. Bye bye.